Kita langsung pada hikmahnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Kita sampai kepada hikmah yang ke-17. Rupanya antara cetakan dengan cetakan berbeda. Ada sebagian ini hikmah yang ke-17, sebagian mengatakan 19, ketukar angka. Yang jelas kita baca semuanya. Idza da'atka nafsuka ila syahwatin. Di dalam diri kita ada namanya nafsu, hawa nafsu. Yang disebut inna nafsal ammaratun la ammaratum bisu. Hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan. Itu di dalam diri kita. Bahkan digambarkan oleh para ahli tarbiyah itu akhbath min sab'ina syaitana, lebih serem daripada 70 syaitan. Hawa nafsu yang ada dalam dirimu, jika hawa nafsu di dalam dirimu mengajakmu ila syahwatin, untuk menuruti syahwat, ini tidak hanya haram, halal pun. Bukan sekedar syahwat haram, syahwat halal. Halal pun ternyata harus kita waspadai. Permasalahannya bukan makanan yang halal, kebiasaan kita menuruti. Sebab kalau kita kebiasaan menuruti, kita akan terseksa. Sehingga apa? Menjadi orang yang tidak mudah puas dan tidak mudah bersyukur. Sehingga terus akan menuruti. Apa saja sudah. Kita perlu buat contoh lah, mungkin apa syahwat apa ini. Mungkin sederhana lah. Hobinya sebagian orang di hari ini, karena terlalu sering lihat di handphonenya tentang apa itu promo di ini, belanja-belanja yang ini lihat sering beli yang nggak jelas itu. Apa dah syahwat itu? Lihat di rumah sudah ada barang, dia beli lagi, akhirnya bingung pakainya, masih bisa dipakai, beli lagi. Atau paling tidak menganggap yang di rumah menjadi tidak berarti hanya karena merindukan yang ada di promo tadi lewat. Di mana itu promo, apa itu namanya, yang belanja-belanja itu loh. Nah itulah, itu yang biasa, itu biasaan. Berhenti sobat ya. Nah itu kan, itu coba gak perlu ngapain, bisa dibelikan pada sesuatu yang lebih penting lagi. Ini sebuah contoh saja. Ada lagi, masya Allah, ada seorang mufti ahli fatwa sama muftiyah perempuan ahli fatwa, mufti kuliner. Kalau ditanya tahu semuanya dia, makanan ini wah rasanya begini, besinya fatwa ini kurang ini, wah di sana ramainya sampai ngantri nih, wah nih memang di Moden panas tapi orang suka, ajib. Ada begitu di sini orangnya enggak? Ini mohon maaf kebiasaan nih. Loh, kelihatannya ini halal, duit saya, iya, tapi kebiasaanmu itu akan menarik perlahan pada sesuatu yang berbahaya nanti, sehingga membiasakan memerangi hawa nafsu ini adalah jihad. Jangan dituruti hawa nafsu. Nafsu ketifli. Jadi hawa nafsu itu seperti anak kecil yang disusui, terus disusui sampai gede tetap nyusu. Harus ada kita pisah, kita sapih, diperangi hawa nafsu. Innan nafsala ammaratum bisu. Karena hawa nafsu selalu mengajak kepada kebusukan, kejelekan. Dan ini seni. Hawa nafsu itu dengan setan beda. Lebih serem hawa nafsu daripada godaan setan. Hawa nafsu itu dengan seni bermacam-macam, sehingga kadang-kadang menjerumuskan orang pakai ibadah. Setan menarik dia tuh jadi orang jelek itu susah. Akhirnya sama setan diajak ngaji. Awas, hati-hati pengajian nih, biar benar pengajiannya. Akhirnya pengen ngaji, cuman dia yang ngajak setan. Nah setan gak cukup, ada bisikan hawa nafsunya, sehingga seorang laki-laki, ibunya lagi sakit, minta ditemani, ngomong pengajian ini kan seminggu sekali. Wah ini udah hawa nafsu sudah ya. Padahal ibunya sakit minta ditemani, atau istrinya sakit minta ditemani, atau suaminya lagi pulang bepergian minta ditemani. Makanya Pak alasannya pengajian istiqomah. Ibumu sakit, hawa nafsu masuk di sini. Katanya ibadah menjadi tidak ibadah lagi. Makanya hawa nafsu itu untuk luar biasa. Terus sehingga kadang melalui bentuk pokoknya berkelok-kelok hanya sampai kepada kehinaan yang sudah diinginkan oleh hawa nafsunya. Cuman mungkin ada orang bertanya, ya, perbedaan antara bisikan setan sama bisikan hawa nafsu dalam diri kita. Kalau setan itu tujuannya yang penting orang ini sesat, lewat jalan mana saja penting sesat. Kalau hawa nafsu dalam diri kita nggak begitu. Mohon maaf gini loh ya,
kalau mencuri itu bisikan setan, sama setan dibisiki untuk mencuri. Setelah tidak bisa mencuri, kata setan, sudahlah jangan mencuri, itu zina sampingmu. Jadi dibelokkan sama setan, yang penting bermaksiat, atau mencuri, atau melihat yang haram deh, atau gunjing orang. Jadi sama setan dialihkan, tapi sama-sama kemaksiatan, tapi dibelokkan lain. Tapi kalau hawa nafsu enggak harus itu, syahwat hawa nafsu. Misalnya naudzubillah, ada orang pengen melakukan kehinaan, zina, dia terus pergi kemana, balik lagi ke situ, terus balik lagi ke situ, terus balik ke hawa nafsu. Ada kesenangan nonton itu, dialihkan nggak bisa, dikasih maksiat yang lain nggak, aku pengen itu ya, terus itu hawa nafsu. Jadi itu cirinya kalau hawa nafsu itu adalah dia ingin itu dan dia senang menikmati, ingin mengulang-ulang. Ada lagi, ini masalah psikologi, COD atau istilahnya was-was. Nah kalau was-was setan ya kayak tadi hawa nafsu, tapi ada was-was penyakit mental. Kalau was-was itu apa? Ini beda saja yang kita masukkan. Kalau was-was itu adalah dia nggak senang melakukannya, tapi dia harus melakukannya. Saya nggak mau sebenarnya, tapi ini kita singkirkan ini. Makanya harus kita bahas juga. Cuman yang jelas ada syaitan, ada hawa nafsu. Kalau hawa nafsu harus ke situ lagi. Pokoknya harus ke situ. Maunya aku ingin lakukan kehinaan itu, terus ada hawa nafsu, disenangi oleh dirinya. Senang, aku menikmati, aku mau, aku harus dapat, aku terus dikasih yang lain, ingat lagi, balik lagi situ. Yang jelas dua-duanya adalah hantar hawa nafsu dengan syaitan, menghantarkan kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jika ada da'atka nafsuka, jika hawa nafsu dalam dirimu itu kok mengajakmu, fa iyyaka an taqula ujibuha, awas, awas, jangan kau katakan aku penuhi hawa nafsu. Sebab jangan dipenuhi. Kalau dipenuhi itu wah, kalau bahasa anak Badung, bahkan hawa nafsu seperti anak Badung dikasih bonceng minta gendong, kurang lebih seperti itu. Kalau dikasih minta tambahan lagi, itu hawa nafsu, nggak akan berhenti. Lihat orang mencicipi yang haram dari 500 rupiah menjadi besok 5.000 biasa. Hawa nafsu itu terus akan menarik. Maka awas-awas, jangan biasakan dirimu menyambut seruan hawa nafsu. Kayaknya kita harus berlatih deh, ada promo baru. Nah, semoga ini warung-warung nggak marah dengan kami. Ada promo makanan begini, Anda mulai terpesona. Wah ini promo, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, batal, nggak usah sedekah Palestina. Gitu saja, biar masak aja di rumah, biasa ekonomis. Jangan dituruti semua keinginan Anda. Nanti bermacam-macam, gonta-ganti mobil. Lihat pada akhirnya nanti susah berbuat baik. Menuruti hawa nafsu, punya hobi, mohon maaf, koleksi mobil misalnya, atau dia senang dengan mobil. Itu adalah seolah memang mau duit saya, halal usaha saya, seolah begitu. Tapi apa? Setan telah berhasil menjadikan dia tidak bisa berbuat baik banyak. Misalnya dia punya uang 200 juta, mau bersedekah ke masjid, sudah ada kerentak di hati, ingin sedekah ke masjid, tak taunya set promo mobil terbaru, tukar tambah 200 juta dapat baru, batal, tukar. Hawa nafsu. Jangankan kok sampai 200 juta, 1 miliar, 5.000 rupiah. Gara-gara tadi terlambat masukkan kotak amal, ingat mau beli apa di luar, batal, 5.000 nggak jadi masuk. Dan begitulah dahsyatnya, sehingga akan dikatakan nafsu ammarah bisu, selalu mengajak pada kejelekan. Sehingga dikatakan oleh Nabi waktu perang dari Badar, Nabi kan selesai dari perang Badar, Nabi mengatakan raja' minal jihadil aswar ila jihadil akbar. Kita ini sekarang kembali daripada perang kecil menuju perang dahsyat, perang agung. Sahabat Nabi ketakutan, bukan ketakutan, kaget. Perang Badar yang dahsyat ini dikatakan Nabi perang kecil, lalu Nabi menyebut kita menuju perang besar. Apa itu perang besar? Memerangi hawa nafsu. Ternyata betul, di saat orang, mohon maaf, dalam kemerdekaan, dalam kemenangan, melimpahnya harta, pangkat tinggi, wah ini ternyata lebih berat untuk memeranginya, sehingga banyak kemaksiatan terjadi setelah itu. Ayo, setelah kemerdekaan, merdeka dalam banyak hal, melimpah hartanya, mulai saat itu dia akan masuk di dalam bermacam-macam model kemaksiatan.
Maka jangan membiasakan, maka kita perlu melatih. Mulai menjaga mata, menjaga lisan, sampai nanti tingkatannya adalah yang haram ya harus kita tinggalkan. Tapi kita ini seharusnya bukan ngomong yang haram, kita kan sudah biasa belajar ilmu tasawuf, ilmu hati. Makom kita seharusnya sudah makom memilah dari yang halal, bukan menghindari yang haram. Kalau haram jelas harus ditinggalkan, tapi di antara yang halal masih aku pilah. Baik, kita lanjutkan. Fa innaka in ajabtaha. Oh, jangan kau katakan ujibuha fi hadhihi. Awas, jangan kau katakan ya sahabat aku cobalah nggak apa-apa, tapi aman hatiku akan wa ufarrihul qalba. Maksudnya begini, insyaallah amanlah saya, ini kan halal nggak apa-apa, kan duit saya, tapi insyaallah hati saya aman. Lah mulai sombong dengan hati saya aman, ufarrih qalbi, hatiku akan aku bebaskan dari terpesona, terbawa oleh hawa nafsu. Lah kalau sudah ngentengin begitu, kepleset dia, kepleset. Fa innaka in ajabtaha, sebab engkau jika menyambut seruan hawa nafsu di dalam dirimu, da'atka ila a'dhama minha, nanti pada akhirnya akan menyeru kepadamu untuk mengajak melakukan yang lebih besar lagi. Jadi begitu. Mula-mula mungkin dia hanya mengambil besi sebesar jarum, cuman karena dia tidak pernah menyadari besok menjadi segede pulpen. Ternyata besok pada akhirnya adalah bertonton besi yang diambil. Dan begitu kemaksiatan. Mulai dari mohon maaf, dia membebaskan hawa nafsunya melihat aurat yang ada di handphonenya. Pertama hanya melihat saja, melihat dari mungkin wajahnya cantik. Setelah itu dia ingin melihat di muka ada ndak yang lebih dari wajahnya. Terus berkembang, besoknya ingin lebih lagi, besoknya ingin lebih lagi. Rupanya setelah itu naudzubillah sudah kena, belum lagi mental yang rusak. Tidak cukup dengan gambar, saya pengen lihat yang asli, sampai terjadilah kehinaan. Begitulah seterusnya. Sehingga dalam ilmu tasawuf ini ada perlu ilmu memerangi hawa nafsu, ini penting sekali. Mungkin pernah dengar cerita, jadi memerangi hawa nafsu itu hendaknya disesuaikan dengan keadaan zamannya. Kita pernah dengar ya, ada orang puasa mutih, makannya nasi tok. Memang dalam keadaan normal, subhanallah, Anda keadaan lapar, normal, lapar, nasi liwet, diculik itu apa? Bahasa Jawa diculik, dikeluarkan, culik diambil sedikit, dinaikin di sentongnya nasi itu. Subhanallah, Anda makan enak sekali itu, nasi putih. Tapi kalau Anda sudah niat berpuasa, saya ingin puasa pakai nasi putih tok. Dulu kan ada orang puasa mutih, nggak pakai daging, nggak pakai sayur, nasi putih tok. Itu 3 hari bosan itu. Nah, ada orang puasa tidak makan daging. Itu sebetulnya dulu tuh diajarkan oleh gurunya untuk memerangi hawa nafsu, tidak menuruti semua keinginannya. Dan memang puasa itu sendiri memang memerangi hawa nafsu. Kenapa? Karena itu air degan yang ada di kulkas Anda pun siang hari tidak ada minum, Anda tahan diri Anda. Jadi ini terbentuk memerangi hawa nafsu. Cuman sekarang kayaknya perlu disesuaikan dengan zaman. Mohon maaf, ini memerangi hawa nafsu itu adalah disesuaikan dengan zamannya. Apakah masih efektif kita puasa nggak makan daging? Dulu tuh nggak makan daging barangkali karena daging saat itu adalah keren, makanan yang diimpikan, enak, daging, susu, madu, kan begitu ya? Kalau dibicara susu, masya Allah, madu, masya Allah, daging. Sehingga untuk tidak makan daging ini adalah perjuangan. Sekarang daging sudah buahnya, makan daging gampang. Kayaknya puasa hari ini perlu dirubah. Mungkin ya saya mengurangi nonton YouTube, itu hari ini sudah memerangi hawa nafsu. Saya mungkin menahan untuk tidak pegang handphone hari ini kecuali hajat dengan suamiku saja. Sekarang hari ini perempuan katanya solehah jauh mengaji, handphone begini terus, sampai modelnya handphone sampai nempel di sini di jilbabnya. Ayo kebayang mukanya orangnya, siapa dia? Nyempet di sini, handphonenya kayak fasih, masukkannya sudah ahli bener, mapan sudah. Mohon maaf kalau itu Anda, ya mohon maaf, tinggal tobat saja, kan ada masalah kan. Maksudnya apa? Ini loh, itu hal-hal sepele tidak diperhatikan, menuruti hawa nafsu. Jadi memerangi hawa nafsu hari ini kayaknya sudah. Kalau kemarin waktu sebelum adanya zaman, saya ingat 10 tahun yang lalu mungkin puasanya ibu-ibu hari ini adalah cukup
makan yang enak, makan sate yang enak, makan bakso enak cukup, tidak nonton sinetron, itu memerangi hawa nafsunya. Ini kan perlu memerangi hawa nafsu, karena itu banyak kita terpengaruh hal-hal yang tidak baik. Sinetron sih hanya sekedar cerita, apalagi mohon maaf, mana mungkin dia disebut orang memerangi hawa nafsu, dia nonton gambar-gambar yang tidak benar. Dia sudah kalah dengan hawa nafsunya. Dia telah kalah dengan hawa nafsunya. Tinggal digiring oleh setan, karena hawa nafsunya sudah kena. Setan itu adalah punya koneksi yang kuat dengan hawa nafsu. Dia nggak bisa masuk dalam diri kita kecuali melalui hawa nafsu. Kurang lebih seperti itu kalau kita gambarkan secaranya. Gitu kan masalah. Kayak apa sih? Jadi setan berkomunikasi dengan hawa nafsu dalam diri kita sendiri. Kemudian setelah itu oke, disambut. Jadilah lalu melakukan zina, melakukan kehinaan. Sebab setan itu nggak, kalau mengganggu, nggak bisa langsung hanya membisikkan. Nggak ada setan itu datang pakai pedang langsung zinalah kau, minumlah kau, nggak ada. Setan hanya membisikkan. Dan bisikan setan disambut oleh hawa nafsu. Oh asik. Kemudian melakukan kehinaan, naudzubillah. Baik. Kemudian nanti coba kita semua masing-masing dari kita itu punya permasalahan. Yang sekiranya itu tidak baik, coba Anda mulai memerangi hari ini. Memerangi hari ini. Apa yang Anda saat ini Anda lakukan dan Anda menikmati, tapi itu bukan suatu yang baik. Bahkan yang halal pun Anda batasi. Yang halal sekalipun, jika itu kurang berarti. Apalagi yang haram, tontonan segala macam, obrolan yang nggak berguna, makanan, hobi kuliner segala macam. Mohon maaf. Mohon maaf, bukan berarti kita tidak boleh beli di warung. Beli dong warung saudara kita, boleh toh. Cuman akan menjadikan hobi keliling hanya untuk itu saja adalah menuruti hawa nafsu. Semua orang punya permasalahan masing-masing. Bisa saja hawa nafsunya seorang suami, untuk merangi hawa nafsunya adalah bagaimana Anda mulai hari ini sudah menahan untuk tidak marah-marah yang nggak jelas kepada istrimu. Hawa nafsunya begitu. Jadi masuk ke rumah, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu memerangi hawa nafsuku. Aku kenapa sih kok aku marah? Bismillah, terus diberangi. Nggak, aku harus berkomunikasi aktif dengan istriku dengan baik. Atau seorang istri telepon sama teman arisannya dan sebagainya bisa ketawa ketiwi, tapi giliran telepon sama suaminya kok nadanya tinggi. Ada apa ibu? Dan banyak ini yang insaf tuh ngaku, kita ngomong suatu ada ibu-ibu di pada tamu ibu-ibu, sepertinya mereka orang yang cukup dalam rumah tangganya. Padahal kita hanya meraba-raba saja. Ada sebagian perempuan itu kalau lagi kumpul arisan dan sebagainya, masya Allah ketawa, telepon sama teman ketawa, tapi kalau sudah ngomong dan telepon sama suaminya nadanya tinggi. Langsung ada 3 orang, itu saya banget bu ya. Loh, ini ada model begitu, itu hawa nafsu. Kenapa Anda marah-marah nggak jelas sama suami? Jadi bicara hawa nafsu jangan urusan zina, mabuk, bukan itu saja, banyak hal. Menyakiti orang lain, menyakiti istri, menyakiti suami, hawa nafsu. Sehingga nanti karena hawa nafsunya biasa dituruti, tinggal jadi apa dia? Jadi pemimpin, diktator, jadi bawahan, curang. Orang fakir, sudah fakir ternyata dia tamaknya rakus, ngambil miliknya orang. Kaya, rakus juga, ngambil berbisnis nggak jelas. Jadi orang tua jahat sama anak, jadi anak durhaka sama orang tua. Apalagi itu semua karena hawa nafsunya tidak diperangi, tidak biasa melawan hawa nafsunya. Dan kadang orang mengerti loh ya itu nggak boleh, tapi hawa nafsu. Ada sebuah pelanggaran, dia sebenarnya ngerti itu sebuah pelanggaran. Bukti apa? Anaknya nggak boleh melakukan itu, tapi dia masih melakukan. Nah, kan aneh ya. Jangan, anak saya jangan, kalau saya melakukan, tapi anaknya nggak boleh. Ya, contoh apa sih kira-kira? Anggap misalnya merokok saya, misalnya bapaknya merokok, anaknya dikasih rokok marah mungkin, kan begitu ya. Kalau itu sebuah kebaikan ya biar saja ngerokok, kurang begitu. Istrinya biar ngerokok deh atau yang belum merokok lah ya. Nah, misal sebuah contoh saja. Jadi sebetulnya dia menyadari kalau itu adalah sesuatu yang tidak baik, cuman karena dia biasa menuruti hawa nafsunya, sehingga dia terbawa. Kemudian pada akhirnya akan melakukan yang lebih gede, a'dham minha, lebih gede dari itu semuanya. Dan pembahasan memerangi hawa nafsu, Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhajul Abidinnya luar biasa, panjang sekali.
Hanya perlu kita ringkas seperti yang kita sampaikan, meringkasnya seperti itu. Yang jelas semua orang itu punya hawa nafsu yang berbeda-beda. Ada hawa nafsunya ngomongin orang, ngegonjeng orang. Kalau nggak ngunjing nggak enak, nggak, dia pinter, cerdas ngunjingnya, tahu aja aibnya orang tuh. Di kerudungnya tuh miring-miring tuh. Ini. Ada. Jadi matanya mata. Sampai satu orang itu bisa menyifati kalau orang kurangnya apa. Cermat di dalam kekurangannya, dia tahu. Naudzubillah. Baik. Mari kita berjuang memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Biarpun hawa nafsu mengajak kepada yang halal, jangan serta-merta Anda turuti. Sehingga kalau ada seruan kepada kebaikan, harus Anda gunakan akal Anda. Kemudian Anda merenung apakah ini memang terbebas dari seruan hawa nafsu atau tidak. Pengajian Anda hari ini pakai hawa nafsu atau tidak. Kalau masih pakai hawa nafsu, perangi hawa nafsu supaya tidak sia-sia. Sebab kalau orang biasa nuruti hawa nafsu, tinggal objeknya yang berbeda-beda, permasalahannya berbeda-beda, tinggal jadi apa dia nanti akan berbeda-beda hasilnya. Yang jelas kalau orang biasa tidak memerangi hawa nafsu, ya terus akan bermaksiat. Misalnya mengambil milik orang, berarti nggak peduli. Atau ini tinggal ini jadi apa dia? Jadi pejabat penting korupsi. Maka jangan katakan korupsi pejabat saja. Ngurusi masjid, kota amal, hilang duitnya. Loh, jadi kiai pondok duitnya habis untuk jadi anting istri, baju gaun istri. Loh, ada begitu. Karena memang dia biasa tidak memerangi hawa nafsunya. Semoga Allah memudahkan kita untuk memerangi hawa nafsu, sehingga kalau sudah orang hawa nafsunya tertundukkan, maka menjadi enak hidupnya. Sehingga nafsu ini ada disebut, kalau para ulama menyebut ada 3 macam nafsu ya. Nafsu kita tuh satu, tapi bisa menjadi berubah-ubah. Yang asalnya pada dasarnya nafsu itu adalah ammarah bisu. Nafsu ammarah bisu. Kayaknya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu, dari mana ya orang terjemahkan? Ya, amarah itu kan nafsu amarah. Itu kan dari bahasa Arab, nafsu al-ammarah. Nafsu amarah kan. Jadi ini enggak tahu mulai kapan terjemahan itu masuk ke dalam bahasa Indonesia ini. Nafsu amarah itu dari Al-Qur'an. Inna nafsal ammaratun, nafsu amarah. Marah itu bisa hawa nafsu. Nafsu itu pertama ammarah, pengajak kepada kejelekan. Itu semuanya hawa nafsu. Cuman seseorang yang menyadari ini, maka nanti harus dia menundukkan hawa nafsu. Lalu dia menjadi lawamah. Pokoknya mencurigai hawa nafsunya terus, dilom terus. Wah, ini hawa nafsu, ngajak sholat, hati-hati. Sholatku karena Allah atau karena sesuatu yang lainnya? Sesuatu karena setelah dia biasa memerangi hawa nafsunya tadi, termasuk mulai cara makan, cara belanja, cara ini, terus memerangi hawa nafsu, maka nafsunya ini tidak pernah tergiur dengan bermacam-macam, maka mulai menjadi mutmainnah, tenang, nggak tergiur. Wah, ada temennya beli mobil saya masih bisa pakai, ngapain susah, mending saya nabung untuk bersedekah dan sebagainya. Wah, ada promo kuliner hebat, subhanallah, anak saya kuliah aja belum punya kenapa saya maksain beli itu, ngikut-ngikut. Nah, mulai normal dia, mending saya tabung, nasi liwet saja enak kok, sama kecap kerupuk. Dia mudah menata hatinya dan tidak kecewa, nggak kecul hati, kecut. Kita kan menjadi lemah hari ini, mohon maaf, lemah betul di hadapan hawa nafsu. HP itu masih bisa dipakai loh, kenapa harus ganti lagi? Gara-gara temennya baru loh. Padahal telepon masih bisa, WhatsApp bisa, denger bisa, kenapa harus ganti lagi? Tanyakan diri Anda sendiri. Ayo, tujuan Anda apa sih? Loh, ini hawa nafsu loh ya. Apa tujuan Anda buang-buang duit? Misal mutmainnah, setelah itu nanti setelah mutmainnah, tenang, menjadi radiyah. Jadi di saat diuji oleh Allah dengan bermacam problem, dia tidak pernah mengeluh, ridho dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya, sehingga dia tersenyum di saat mendapatkan musibah. Lalu ingat, aku diuji Allah, aku dikasih sakit, artinya Allah sayang kepadaku. Bisa ngomong begitu dia. Sehingga hari ini aku tidak bisa pergi ke sana, berarti Allah sayang. Mungkin di sana ada maksiat, kalau aku pergi aku akan melakukannya. Nggak pernah berkeluh kesah, gara-gara motornya rusak, banyak bocor, nggak tak pergi ini anak. Dia akan mudah, ban bocor. Yang bikin bocor Allah. Bisa jadi kalau aku bisa naik motor, di sana ada sesuatu, ada maksiat yang aku lakukan. Legowo terus, sampai mardiyah, diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya seperti itu.
Ayo kita semua belajar untuk merangi hawa nafsu. Tentu ini adalah perlu praktek lawamah, mencurigai hawa nafsu kita. Terus menerus kita berlatih memerangi hawa nafsu, sehingga pada akhirnya hawa nafsu sudah tunduk, sehingga hidup kita enak, tamak nggak akan muncul, ya, kerakusan hilang, mau berbuat dolim nggak mudah, yang ada hanya ketenangan di dalam hati, ketenangan di dalam diri, karena jiwanya sudah menjadi jiwa yang mutmainnah untuk menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.